Salah satu yang menarik perhatian dari dominasi Red Bull di GP Arab Saudi pekan lalu adalah kecepatannya di trek lurus yang sangat superior. Kombinasi dari aerodinamika mobil RB19 yang efisien dan mesin Honda yang powerful membuat Red Bull tak terkalahkan di dalam jajaran top speed di sirkuit Jeddah. RB19 mampu menyentuh top speed sampai 342 km per jam dan lebih cepat 7 km per jam dibanding tim pesaing terdekatnya. Tidak heran jika Lewis Hamilton sampai berkata jika Red Bull adalah mobil tercepat yang pernah ia lihat di sirkuit, meskipun pernyataannya bisa dibantah dengan mobil-mobil Mercedes yang ia kemudikan dulu. Tapi konteks tercepat yang dimaksud Hamilton ini adalah bagaimana mudahnya Verstappen menyalipnya di sirkuit. Ketika Max Verstappen memakai DRS untuk menyalip Hamilton, ia lebih cepat sekitar 30 km per jam di lurusan sebelum tikungan pertama. Padahal secara teori kecepatan mobil F1 hanya akan bertambah sekitar 15-20 km per jam jika komponen DRS terbuka. Besarnya gap kecepatan tersebut tentu membuat sejumlah pertanyaan muncul mengenai bagaimana mobil Red Bull bekerja dan bagaimana mereka bisa mendapat kecepatan superior seperti itu. Bahkan tidak heran juga jika muncul anggapan kalau mobil RB19 memakai DRS ilegal. Sebenarnya apa rahasia Red Bull bisa melaju seperti roket di lurusan? Sebelumnya, DRS atau Drag Reduction System adalah komponen yang berfungsi untuk membantu overtaking di balapan F1 dengan cara mengurangi drag yang ada di mobil untuk menambah kecepatannya di lurusan. Cara kerja DRS adalah dengan membuka flap sayap belakang, yang ketika terbuka, maka otomatis drag atau hambatan udaranya akan berkurang. Jika hambatan udara berkurang, maka otomatis downforce juga berkurang dan akan menambah kecepatan mobil di lurusan. Seperti yang kami bilang di awal tadi, secara teori kecepatan mobil F1 hanya akan bertambah sekitar 15 hingga 20 km per jam jika memakai DRS. Tetapi dalam kasus Red Bull, mereka bisa melaju lebih kencang dari itu, dan sepertinya jadi satu-satunya tim yang bisa memaksimalkan penggunaan DRS ketika dipakai untuk overtaking ataupun kualifikasi. Melansir dari analisis dari website The Race, yaitu Gary Anderson, yang menuliskan jika Red Bull bisa unggul bukan cuma karena DRS saja, tapi karena detail-detail kecil yang berhasil mereka buat di keseluruhan bagian belakang mobil. Kalau kita berbicara soal cara DRS terbuka, semuanya sudah diatur secara ketat, diregulasi oleh F1. Ukuran atau jarak ketika flap sayap belakang terbuka maksimal adalah 85 mm dan komponen DRS ini selalu diperiksa setelah kualifikasi dan setelah balapan. Kita tentu ingat kasus yang dialami Lewis Hamilton di GP Brazil 2021 ketika ia dihukum diskualifikasi karena flap DRS di mobilnya terbuka lebih lebar sebesar 0,2 mm saja. Jadi sudah jelas jika tim tidak bisa bermain-main soal bagaimana sistem DRS terbuka. Tetapi tim masih bisa mengoptimalkan DRS dengan memberikan sentuhan-sentuhan detail kecil di bagian sayap belakang serta diffuser. Bagian belakang mobil F1 generasi terbaru secara aerodinamika bisa dibagi menjadi 3, yaitu sayap belakang itu sendiri, lalu elemen beam wing, dan elemen diffuser. Ketiga elemen tersebut tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri dan harus bekerja secara harmonis untuk menghasilkan aerodinamika yang efisien. Efisien di sini adalah selain bisa menghasilkan downforce besar dengan drag seminimal mungkin, tapi juga bisa berperan sebagai pembantu komponen DRS, yaitu dengan mengurangi drag sampai ke titik terendah di bagian belakang mobil. Disinilah area Red Bull bermain-main dan mencoba memaksimalkan segalanya lewat detail-detail kecil. Detail pertama ada di ujung pinggir flap sayap belakang mereka. Bila diperhatikan secara detail, ujung rear wing di Red Bull memiliki lekukan yang lebih rapi ketimbang Ferrari ataupun Mercedes. Selain itu, lekukan slot gap di Red Bull juga terlihat mengikuti aliran dari lekukan sayap belakang yang naik ke atas, yang menyebabkan jarak antara ujung slot gap dengan ujung flap tidak terlalu jauh. Detail-detail kecil di rear wing Red Bull berfungsi untuk mengurangi pusaran angin yang terbentuk di sisi luar sayap belakang, yang akan berdampak pada efisiensi aliran udara dari keseluruhan mobil. Kemudian jika diperhatikan lebih detail lagi, Red Bull tidak memasang slot gap separator. Separator tersebut akan menutup rapat celah-celah yang terbuka di area ujung sayap belakang ketika DRS terbuka. Yang artinya, saat DRS terbuka, celah-celah yang tertutup tersebut akan menghasilkan downforce dan drag, yang mana tentu ini tidak ideal jika kita berbicara soal performa maksimal di trek lurus. Itulah alasan Red Bull tidak memasang elemen slot gap separator dan performa DRS mereka lebih kuat dari tim rival.
Detail kedua yang dimaksimalkan Red Bull untuk memaksimalkan DRS adalah desain beam wing mereka yang bisa dibilang cukup agresif. Beam wing adalah sayap kecil yang dipasang di bawah sayap belakang mobil F1 dan terletak tepat di atas diffuser. Sejak F1 mengadopsi konsep ground effect, peran beam wing menjadi sangat krusial dalam membantu kinerja diffuser dan aerodinamika di belakang mobil secara keseluruhan. Red Bull di awal musim menerapkan desain flap bagian atas yang lebih besar dan lebih agresif ketimbang tim-tim rivalnya. Bentuk dari beam wing ini tergantung dengan seberapa kuat airflow yang ada di sayap belakang ketika DRS tertutup. Karena aliran udara dari beam wing sendiri akan mengalir ke atas dan mengarah ke belakang rear wing. Selain berperan untuk memperkuat downforce, beam wing juga bisa digunakan untuk memaksimalkan penggunaan DRS. Ketika DRS terbuka, maka aliran udara dari beam wing akan berhenti menabrak airflow dari flap sayap belakang yang terbuka. Momen tersebut akan mengurangi kekuatan dari beam wing dalam menghasilkan downforce yang otomatis juga mengurangi drag yang dihasilkan dan bisa menambah kecepatan di lurusan. Di GP Arab Saudi, Red Bull menerapkan trik ini di level yang berbeda dengan memasang satu buah elemen beam wing yang agresif. Desain beam wing tunggal tersebut membuat drag yang bisa dikurangi Red Bull saat DRS terbuka menjadi lebih maksimal. Selain itu, Red Bull membuat elemen flap tunggal tersebut seakan-akan menyatu dengan diffuser dan meningkatkan volume udara yang bisa dibuang dari sana. Konfigurasi seperti ini membuat drag yang bisa dikurangi saat DRS terbuka menjadi semakin besar, dan hebatnya adalah Red Bull masih mendapat downforce yang optimal ketika menikung. Jadi bisa dikatakan kalau Red Bull memiliki 3 jenis DRS atau triple DRS di mobilnya. DRS pertama adalah DRS utama yang terbuka, lalu ujung flap sayap belakang yang bisa mengurangi drag. Kemudian ketiga adalah elemen beam wing yang agresif dan digabung dengan diffuser, membuat efek pengurangan drag menjadi lebih besar dari tim lain. Hal itu lalu digabung dengan mesin Honda yang powerful, membuat RB19 menjadi kekuatan yang superior dan sangat dominan di F1. Detail-detail kecil seperti inilah yang membuat Red Bull selangkah lebih maju dari tim-tim rivalnya. Dengan basis mobil RB19 yang diambil dari RB18 yang sudah bagus, maka tidak heran jika Red Bull tinggal bermain dalam memaksimalkan detail dan hal-hal kecil untuk semakin memperkuat posisinya di puncak. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.